Abang Oke, kok takut, Bang? selamat siang, Bang. Selamat siang. Ya, Islam Kristen. Saya Kristen. Islam Kristen. Ya, silakan on cam. Dinda bertobat, silakan. Oke. Oh, yang pertama saya berterima kasih, Bang, telah dinaikkan. Oh, dari tadi baru Ya, saya silakan on cam. On cam, masuk ya. silakan. Ini pertanyaan saya begini. Nyesal kali dia. Si Januari nyesal dia. Keceplosan aku bah katanya. Pertanyaan Kesal, saya Bang. begini, Cuman Bang. ini Bang Faro, gini loh Bang Faro. Udah selesai loh Januari. Ah, ribut kali kau. Ya, silakan on cam bertobat. Kenapa Bang Faro takut dengan jawaban cerdas, Bang? Udah selesai. Kau potong-potong loh. saya jawaban Nanti saya. salah lagi. Kan Nanti banyak salah muslim lagi yang lain, narasimu. Bang. Udah bener. Gini loh, Bang. Udah bener. Bukan salah, Bang. Apalagi Saya melihat di sini, Bang. Udah bener. Udah bener kok Don Bang Faro Wori. itu terlampau Udah egois. bener. Sudah bener. Halo, Aku Potong egois, jawaban aku saya benerin kau gitu kok. loh. Aku benarkan kau. Aku kan benarkan kau, ngapain Ya debat udahlah, lagi Bang. Kalau kita? Abang takut dengarkan Aku jawaban benarkan cerdas, ya kau. udah nggak apa-apa, Bang. Misi dari Oke. Tuhan udah selesai. Udah aku benerin kau. Ngapain debat lagi Halo. kita? Silakan. Begini, Bertobat, Bang. on-cam bertobat. Oke. Ya udah, Bang ya. Ya, Turun oke, ya, Bang silakan, ya. oke. Takut jawaban cerdas. Oke ya. Oke ya. Silakan. Oke. Oke, sesuai Ya, dengan silakan. tema yang Abang buat di sana, agama mana ajaran yang sesat, gitu kan, Bang? Iya. Oke. Kalau pertanyaan dari saya, Bang, apa yang membuat Abang itu lebih percaya Muhammad dan mujizat apa yang dilakukan oleh Muhammad, dan buktikan secara dalilnya mana yang bisa membuat Abang begitu menggebu-gebu atau berapi-api meninggikan Muhammad. Oke, terima kasih, Bang. Oke, yang pertama, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, Nabi kami Nabi Muhammad SAW ya, Ya. tidak pernah berkata-kata atas dirinya sendiri, Ya. gitu loh. Tidak pernah mengklaim sepihak atas dirinya. Dia tidak pernah mengatakan aku adalah utusan, tapi Allah yang mengatakan bahwasanya dia adalah utusan. Surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kami tidak pernah berkata-kata siapa yang ngikutin aku akan selamat, akan masuk surga, tidak. Tapi Allah langsung yang memberikan validasi kepada dia dalam surah Al-Adab 21. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu akan mendapatkan rahmat dari dia. Yang ketiga, yang ketiga, Nabi kami satu-satunya Nabi dalam surah Al-Qalam ayat yang 4 dikatakan memiliki budi pekerti yang agung. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan sama Yesus. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus memiliki budi pekerti yang agung? Tidak. Yesus bagian dari beberapa banyak orang yang pernah terkutuk, yang mati terkutuk di masa itu. Galatia 3:13. Dengan matinya dia sebagai manusia, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena ada tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Bagaimana Anda membandingkan Yesus yang terkutuk dalam Galatia 3:13 dengan Nabi Muhammad SAW yang memiliki budi pekerti yang agung di Itu dalam kan begini, surah Al-Qalam ayat 4? begini, Bang. Oke. Gimana? Kita satu-satu lah ngomongnya. Bapak marga Sianipar kan saya marga Perdusi, itu satu apa juga loh, Bang, ya. Jadi begini, Silakan. itu kan menurut persepsi Abang. Itu orang, kalau menurut orang Yahudi, orang yang disalibkan itu memang benar terkutuk. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa dia disalib bukan karena dosanya, Bang. Itu harus fair dulu kita, Bang. Kita satu-satu dulu ngomong, Bang. Tetapi sering sekali kita ini saudara-saudara saya umat muslim ini mencopot-copot ayat tetapi hanya untuk mengarahkan supaya bagaimana pola pikir seseorang itu bisa berbalik kayak gitu, Bang. Sebenarnya kalau kita ambil dari sejarahnya, Bang, bukan kayak gitu, Bang. Ya, saya bukan mengajari, tapi saya menghargai Abang pula marga Sianipar, kan saya marga Perdusi, Bang. Oke, Bang. Tapi menurut saya ya, Bang, apapun itu latar belakang bagaimanapun, marilah kita menghormati, Bang. Ya, apapun itu kepercayaannya, Bang. Intinya itu, apalagi ini saya senang ini ya, Abang ini marga Sianipar kan.
Ini kalau secara tarombo ini abang ini di bawah apa aku ini marka paradoksi saya segian bang. Jadi kalau menurut saya bang, biarlah mana yang terbaik menurut keyakinan seseorang, biarlah mereka itu menjalankannya baik-baik bang. Marga Sanipar kayak gitu bang. Oke, terima kasih sudah Loh, dinaikkan jadi bang ya. naik ke mana? Bukannya mau diskusi baru kalau bang. Kau naik kemari bukan mau berdiskusi. Iya berdiskusi, tapi kalau semakin saya dengar dari tadi penjelasan dari abang itu nggak benar yang kayak gitu. Yang berarti yang nggak benar bukan aku. Bibelmu Dengar yang dulu, nggak dengar dulu, Bang. benar. Seolah-olah, Bibelmu yang tidak seolah-olah, benar, bukan aku berarti. seolah-olah abang Sianipari ini lebih tahu dari kami orang Kristen kayak gitu loh bang. Jadi kami menghargai apa yang Ya abang percayai. buktikan, Abang juga harus demikian, buktikan Bang. kalau kau lebih mengetahui isi Bibelmu daripada aku. Nah, kau tadi meminta aku untuk mengkomparasikan antara Nabi Muhammad SAW dengan Yesus. Nah, Ya. di dalam Al-Qalam ayat 4, Nabi Muhammad SAW dikatakan Allah memiliki budi pekerti yang agung. Begini Sementara aja dalam lah. Galatia 3 nomor 13, Yesus dikatakan mati terkutuk oleh Paulus. Kita Karena dalam lihat Galatia dulu 3:13 konteksnya, Bang. dikatakan. Bang, Apa? Bang, dengar dulu. Jangan dipelesetkan. Kita lihat dulu apanya konteksnya, Bang. Kenapa itu Apa dibilang itu konteks? terkutuk? Apa Kenapa itu itu konteks? dibilang terkutuk? Kenapa dibilang Konteks itu terkutuk, apa? Bang? Itu Ya konteks karena itu apa? konteksnya ya apanya firmannya itu, Bang. Janganlah kita coba Enggak, konteks ini. itu apa? Yang saya tanyakan konteks itu apa? Kalian seringkali berbicara tentang konteks. Konteks itu Iya. apa? Saya tahu pola pikir abang itu, saya tahu sebelum abang menyatakan itu saya sudah tahu bang bagaimana cara abang itu untuk memplesetkan kayak gitu bang. Jadi Saya tidak seolah-olah memplesetkan, saya bertanya konteks itu apa? Saya tanya ke kamu konteks itu apa? dengar dulu bang. Apa Dengar. definisi konteks? Biar fair dulu kita bang. Abang intinya beginilah. Kalau abang mencari kebenaran abang sendiri, menurut abang ya abang yang benar. Kalau menurut saya yang benar kayak gitu bang. Jadi intinya bang, Kalau jangan saya kita kalau saya mencari kebenaran atas diri Jangan saya sendiri, mengorek- saya nggak ngorek bertanya. agama orang lain, Ini Bang. justru saya bertanya ke kamu ini, apa definisi konteks? Konteks itu apa? Tadi kan abang bilang bahwa terkutuklah orang yang disalibkan kayak gitu kan. Intinya kayak gitu kan. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Iya. Sementara Yesus adalah satu dari sekian banyak orang yang mati di atas kayu salib. Begini. Kan gitu, berarti kan dia terkutuk. Abang belajar nggak Alkitab? Gimana? Belajar nggak Alkitab? Belajar nggak abang itu Alkitab? Dinda, 7 tahun Bukan lamanya pertanyaan saya saya mendalami begini. Bible, Dinda. Pertanyaan saya, belajar tidak membaca Alkitab Kristen? 7 tahun lamanya saya membaca Bible itu, Dinda. Justru karena itu, abang itu tidak mengerti, makanya minta Roh Kudus membimbing abang. Abang baca firman Alkitab itu berarti abang cari mana apanya kelemahannya, Bang. Itu makanya saya tahu lama minta bimbingan Roh Kudus lah. Minta Iya. bimbingan Roh Kudus lah, berkhidmatlah. Di mana dalam Bible dikatakan ketika kau baca Bible mintalah bimbingan Roh Kudus? Di mana Yesus berkata begitu? kuncinya, Bang. Ujung-ujungnya kan abang tersesat ini. Enggak. Kenapa kami ini tidak bisa merasakan kayak gitu, Bang? Ada sukacita. Makanya saya bilang dengar Dinda Ujungnya. betul ya. Banyak dari kalian itu masih Kristen karena kalian nggak tahu isi Bible kalian. Itu yang pertama. Banyak dari kalian yang masih Kristen Bang. karena kalian tidak tahu historical Yesus berdasarkan narasi dalam Bible Bang. kalian sendiri. Itu yang kedua. Banyak dari antara kalian Apa Kristen tidak salah masih itu, Bang? Kristen karena kalian tidak mengetahui apa buah-buah pengajaran dari Yesus. Itu yang ketiga. Yang ada pada kalian hanya doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja. Baca Bible harus dengan bimbingan Roh Kudus. Itu adalah doktrin dari bapak-bapak gereja. Untuk membuat kalian tidak mau untuk sedikit lebih apa ya? Lebih kritik terhadap apa yang kalian baca di dalam Bible kalian. Bang, Gitu loh. ibarat orang yang sekolah, Bang. Kritis kalian, Bang. kritis kalian, Abang itu kritis. nggak tamat-tamat, Bang. Belajar Alkitab
bang, makanya kayak gitu bang, nggak bisa bang, mengerti abang itu. Kalau Oke. kita membaca Bang firman bertobat, Tuhan Bang bertobat. itu, Sebentar, nggak itu. boleh pakai logika bang. Itu, oke. Oh itu, Oke. ya. Coba bacakan Yohanes 17 nomor 3. Coba itu penerangannya bagaimana? Itu Ari Tonang. Saya tahu itu Ari Tonangku yang baik hati. Tapi Enggak. tujuannya kalian itu kan hanya untuk mempelesetkan orang Kristen. Saya tahu nih itu. Jangan, bukan Saya tahu begitu. lah. Sebentar dulu itu, Janganlah satu-satu kayak gitu. kan katanya satu-satu Apalagi kita kayak bicara. gini. Katanya Marga satu-satu Tianipar, sebentar Marga dulu. Ari Tonang. Sebentar Kenapa dulu, kita ini satu-satu. kayak gini? Astagfirullah. Intinya Satu-satu kita kalau bicara. saya berpikir bang, Sebentar dulu, Udahlah. satu-satu katanya bicara, woi. Satu-satu katanya bicara. Ya kan? apa itu? Kok tadi bilang satu-satu. Itu jangan kalian mempleset. Saya bilang saya tidak akan menerangkan. Saya bacakan aja ya. Nih, biar tidak gagal paham. Walaupun saya sudah hafal. Sebentar. Yohanes 17. Oke. Kita baca ya. Yohanes 17 Oke. ayat 3. Itu sendiri yang nanti Dengarkan jelaskan. itu bang, dengarkan bang. Ibu Ya. pendeta ngomong itu bang. Ya, Ibu Pendeta ngomong. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini perkataan Yesus bukan? Menurut itu siapa yang memperkatakan? Aku dulu ngomong. Ini yang ngomong inilah hidup yang kekal itu omongan Yesus atau bukan? Itu dulu sebentar. Sekarang pertanyaan saya tahu pikiran itu ini, saya tahu. Ya enggak, bukan. Ini omongan Yesus atau bukan? Itu aja dulu. Saya tahu kemana arahnya itu. Tidak, ini omongan Yesus atau bukan tahu. itu? Itu jawab, ini omongan Yesus kan? Bener kan? Ya. Nah, sekarang ini pertanyaannya, pertanyaan yang intinya. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu omongan Yesus. Nah, sekarang jelaskan sama saya, menurut Yesus, Tuhan yang benar siapa? Dan menurut Yesus, Yesus itu siapa? Menurut Yesus ya, bukan menurut itu. Silakan. Sekarang begini tokku. Kalau kita mencari-cari secara pikiran kita, Biar kami tidak memplesetkan, barakallah Bang Dice, biar kami tidak memplesetkan kata kamu, omongan Yesus, hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya Elohim itu yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Pertanyaan kami yang dari Islam, biar kami tidak salah memahami perkataan dari Yesus, menurut Yesus, siapa Tuhan yang benar, dan menurut Yesus, Yesus itu siapa? Silakan. bukan menurut Yesus itu tokku. Justru murid-muridnya itu melihat tokku apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Saya tanya, inilah hidup yang kekal itu kan omongan Yesus, betul kan? Nah, Itu kan Yesus pernyataannya itu sama sabar dulu itu. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Nah, pertanyaan saya, dari omongan Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Dan dari omongan Yesus, Yesus itu siapa? kalau buat kami secara iman kami Kristen itu ya Yesus Tuhan kami. Jadi yang memplesetkan siapa? Itu lah, makanya itu kan mengkorek Menurut Yesus, baca sekali lagi, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Perkataan Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar siapa? Itu kan menurut itu bagi kami ini Ai. oh, Itu aku makan itu. Masuk kau. Tunjukkan datanya itu. Masuk kau itu. Wala baru ku pesan keku nih to. Udah di warung aku ini. Masuk kau. Tuh udah di warung aku ini. Cemana ini? Masuk kau. begini toh. Tunjukkan Udah di datanya. warung aku Lagi
lagi minum aku. Data apa? Minum tua dulu lagi sianipar. Minum tua dulu sianipar. Enggak, itu. data apa nih? Biar aku buka. Biar jelas dia. Tunjukkan Minum tua datanya, dulu. tunjukkan datanya. Tunggu dulu, kok aku besarkan. Nah, dia bilang katanya Data apa? menurut saya. Tunjukkan datanya itu. Enggak, data apa mau dibuka ini? Yohanes 17 nomor 3. Siapa yang memplesetkan di sini? Oke. Ini perkataan Yesus ya. Bahwa mereka mengenal engkau. Engkau itu siapa? Engkau itu siapa itu? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan orang Kristen lah. Masa Tuhan? Ya, siapa enggak? namanya? Siapa namanya? Buat kami Yesus. Mengenal engkau itu siapa, Bang? Itu Tadi kan sudah saya sampaikan sama itu bahwa sama agama saya mempercayai Yesus bahwa dia Tuhan. Nah, ini itu saya bilang ketika kami membaca Bible seperti ini, kau bilang kami yang mempelintir. Jangan menurut keimanan. gitu. Kita baca Bible itu. Kita baca Bible. Memang kenyataannya kayak gitu Kita itu. baca Bible. Ini perkataan Yesus. Jangan menurut imanmu. Kalau menurut imanmu saya tidak peduli. Ini sekarang kata Bible. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Elohim yang benar. Engkau itu siapa? Buat kami itu Yesus Tuhan sama kami itu. Ya udahlah, jangan membahas agama orang lain itu. Oke? Oke toku? Pokoknya Tuhan lo itu Nora. Pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Apapun Nah, ini- narasinya, apapun datanya, ya pokoknya Tuhan. Itu lagi betul. Itu apa lagi bertobatkan? Saya ini beginilah. Si Yani Parita Aritona. Harapan saya itu memang benar kalian tuh nyari duit di sini kan, tapi janganlah menganggap orang lain dulu. Ya, coba dulu. Mana kau tengok Oke. ada duit di sini bertobat? Mana kau tengok duit di sini? Di mana kau tengok ada duit? Udahlah. Hah? Taunya aku Di mana kau tengok ada duit? Syentar. Tahu aku tuh Justru Syentar, kami tahu, di sini, udahlah. kau dengarkan aku dulu. Justru kami Udah tahu mualaf aku ada dari di sini. Parua. Kau dengarkan dulu. Justru kami para mualaf di sini mengajak kalian supaya kalian terlepas dari belenggu doktrin bapak-bapak gereja, supaya kalian terlepas dari belenggu doktrin para pendeta yang berupaya mengekang kalian untuk kalian mengeksplor diri, lebih mengenal lagi siapa Yesus itu yang sebenarnya. Baca Biblemu supaya kau lebih mengenal siapa Yesus. Ketika kau mengenal Yesus, maka kau akan mengenal pengajarannya. Ketika kau mengenal pengajarannya, maka kau akan mengenal kepada siapa pengajarannya disampaikannya. Ketika kau tahu kepada siapa pengajaran disampaikannya, kau akan mengetahui kenapa pengajaran itu hanya disampaikan kepadanya. Di situ kami hadir di sini. Cuman kalian hadir kemari bukan dengan narasinya Yesus, bukan berdasarkan data dalam Bible kalian. Kalian hadir di sini membentak kami dengan doktrin dan dogma kalian. Lepaskan diri kalian dari doktrin dan dogma pendeta-pendeta itu. Lepaskan. Kalaulah saja pendeta tidak mendapatkan gaji ketika dia berkhutbah kepada kalian, niscaya pendeta tidak akan berupaya untuk mendoktrin kalian. Apa yang dilakukan pendeta kepada kalian itu semata-mata karena gaji. Setiap bulan dia digaji, dia setiap bulan. Kalaulah kalian tidak mau lagi mendengarkan doktrin dan dogma dia, apa gaji pendeta? Kalau nggak ada jemaatnya, mau dengan apa pendeta digaji? Pendeta digaji dari apa yang kalian berikan kepada gereja. Makanya sampai kapanpun kalian berupaya dijaga, dikekang sekuat-kuatnya supaya kalian tidak